Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial Smart Contract. Di video kali ini kita akan belajar standar industri token menggunakan OpenZeppelin. Jadi di video ini kita akan bahas beberapa hal, kenapa token manual tidak dipakai di production, kemudian mengenal OpenZeppelin Contract, dan masih banyak lagi ya. Langsung aja, buka Remix Ethereum IDE. Di sini saya sudah sediakan materi dan latihannya. Silahkan download di deskripsi ya. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas. Di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat smart contract untuk token ya. Nah, tetapi masih banyak kekurangannya, dan itu belum standar industri karena untuk secara keamanan dan fungsi-fungsi yang lain itu belum tercover dengan baik. Kalau kita buat dari nol, nanti akan lama. Nah, tapi kita sudah tahu ya konsepnya untuk token di dalam smart contract itu bagaimana sistem kerjanya. Nah, itu saya rasa sudah cukup. Untuk pembuatan realnya, sebenarnya kita tidak perlu membuat function-function sendiri, karena terlalu banyak dan lebih praktis untuk menggunakan library yang sudah ada, yaitu salah satunya OpenZeppelin. Nah, OpenZeppelin ini adalah library sebenarnya bukan hanya untuk membuat token, tapi ada banyak hal ya, termasuk security, kemudian untuk membuat NFT, dan lain-lain. Nah, itu standarnya menggunakan OpenZeppelin. Kita kalau mau buat NFT, token, kemudian hak akses, nah itu bisa langsung pakai OpenZeppelin saja. Tidak perlu membuat sendiri. Jadi kita pakai yang sudah ada untuk uh, fungsi-fungsi standarnya. Nah, tinggal kita main ke logic yang akan kita buat di smart contract. Jadi kita tidak terlalu lama membangun semuanya dari nol. Nah, untuk OpenZeppelin ini kalian bisa lihat untuk detailnya di sini ya, openzeppelin.com. Saya taruh linknya di deskripsi, nanti bisa baca-baca. Nah, untuk video ini saya hanya akan jelaskan untuk token saja atau ERC20. Nah, di sini ada banyak ya untuk membuat token standar, akses kontrol, utilities, dan masih banyak lagi ya. Nah, ini standar OpenZeppelin untuk library smart contract. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat token tapi dengan standar industri menggunakan OpenZeppelin. Jadi pada dasarnya kalau membuat token menggunakan OpenZeppelin, itu kita tidak perlu menulis banyak coding ya. Nah, mungkin nanti hanya beberapa baris code saja udah jadi. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan untuk bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama, kalau di Remix, kita bisa langsung import, caranya seperti ini. Import add OpenZeppelin contracts token ERC20, ERC20 sol. Nah, kita bisa import library-nya seperti ini langsung di Remix. Tapi kalau di project lokal, itu tidak bisa langsung seperti ini ya. Kita harus install dulu menggunakan npm install OpenZeppelin contracts. Nah, nanti akan download dulu library-nya atau dependensinya di lokal. Kalau di Remix itu udah otomatis ya. Jadi dengan cara import seperti ini udah otomatis bisa digunakan. Nah, kalau simulasi lokal itu harus npm install. Di Project Real bisa menggunakan Hardhat atau Foundry. Nah, bisa dilakukan npm install dulu. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, di sini saya sudah sediakan kontrak namanya MyToken. Kemudian is ERC20. Nah, ini ada yang namanya teknik inheritance atau pewarisan. Kalau kalian pernah belajar pemrograman berorientasi objek, nah di Solidity Smart Contract itu juga konsepnya sama ya, bisa menggunakan inheritance juga, teknik OOP. Nah, caranya seperti ini. Is
berarti dia akan mewarisi semua yang ada di kontrak ERC20. ERC20 ini dari mana? Dari library yang kita import di sini. Nah, jadi seperti ini caranya. Saya tidak akan jelaskan bagaimana cara inherit itu bekerja ya. Mungkin di video berikutnya atau video seri terpisah ini nanti akan saya jelaskan OOP Solidity Smart Contract. Jadi untuk video kali ini kita fokus ke OpenZeppelin dan cara membuat token standar bagaimana. Oke, sebenarnya basicnya seperti ini. Simple, kontrak, nama kontraknya apa, kemudian mewarisi ERC20, is ERC20. Oke, kemudian di sini kita langsung buat konstruktornya. Kemudian nanti kita akan tambahkan modifier ERC20 dengan nama dan simbol. Oke, langsung aja ya di sini konstruktor. Kemudian di sini berikan uin 256 initial supply. Nah, basicnya sama ya, seperti di video sebelumnya, ada parameter initial supply-nya berapa ini nanti tokennya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan ERC20. Nah, ini modifier ya. Kemudian tambahkan yang pertama parameternya, nama tokennya apa? Misalnya gold token. Oke, kemudian parameter kedua adalah simbolnya, GLD. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita panggil min. Nah, min ini dari mana? Kan kita nggak ada nih bikin function apapun di sini. Sorry, min ya. Underscore min ini itu dari library OpenZeppelin di dalam ERC-nya sini. Karena kita mewarisi ERC20, kita bisa panggil fungsi internal atau public yang ada di ERC20. Ya, jadi min itu untuk minting token ke address mana gitu. Nah, di sini kita akan buat parameternya minting ke siapa? Minting ke deployer atau nanti ini ya, alamat wallet address saya yang akan mendapatkan token GLD ketika pertama kali di deploy. Berarti NSG ke sender. Oke, kemudian di sini initial supply. Nah, ini AI-nya pintar, langsung tahu. Oke, ini kurungnya kurang. Nah, ingat ya, teman-teman, satuan terkecil di sini adalah W. Karena kita ingin membuat token dengan satuan Ether, nah kita harus pangkatkan dulu desimalnya. Nah, di OpenZeppelin ERC20 itu standar desimalnya adalah 18 sama dengan ETH atau Ether ya. Nah, makanya kita bisa langsung panggil desimal. Sekali lagi, desimal dari mana? Dari ERC20. Nanti kita akan lihat ya isinya di dalamnya apa. Oke, nah ini kita sudah buat konstruktor. Ketika di deploy, dia akan minting ke alamat saya dengan jumlah token berapa. Nah, ini tergantung dari kita nanti akan inputnya. Dikali 10 pangkat 18 supaya nanti satuannya Ether. Kalau tidak, nanti jadi 0,00 sekian karena di sini masih way. Oke. Terus apalagi? Sudah. Sangat gampang sekali bukan? Nah, ini kekuatan dari library OpenZeppelin dan ini sudah sesuai standar industri dan dijamin keamanannya ya. Kita tidak perlu menuliskan fungsi-fungsi yang lain. Ini sudah dihandle oleh OpenZeppelin ERC20. Nah, kita coba lihat ya, sebenarnya isinya apa sih, kemudian desimal ini dari mana, min, ERC20, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa kontrol, kemudian klik untuk melihat isinya. Nah, ini bisa dilihat
di dalam ERC20 di sini ada beberapa file lagi ternyata. Ada ERC20 atau interface, ada interface metadata, ada konteks, ada error, dan di dalamnya juga ada banyak di sini fungsinya. Nah, jadi bayangkan aja kalau kita bikin dari nol ini kan akan lama dan security-nya kan juga belum pasti sesuai standar industri ya. Nah, kalau ini kan sudah digunakan oleh semua orang. Jadi di sini tadi kita lihat ada desimal, nah kan? Di sini ada desimal. Kemudian, nah seperti yang di video sebelumnya kita buat total supply, balance of, kan hampir sama kan nih? Balance, total supply, dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita lihat ada modifier atau keyword virtual. Nah, ini nggak usah bingung, virtual ini dia masuk konsep di OOP, pemrograman berorientasi objek. Jadi ini fungsinya bisa di-override nanti. Oke, nggak usah bingung dulu ya. Kita abaikan dulu. Kita lihat yang di dalam kontrak kita yang kita bikin ini tadi, itu apa yang ini? Nggak ada. Tetapi di ERC20 ini seharusnya ada ya. Tadi ya desimal, kemudian ERC20, modifier ERC20 ya, coba ERC20. Oke, nah kita bisa lihat di sini ada abstrak. Nah, ini juga OOP ya. Kemudian di ERC20 dia mewarisi lagi konteks ERC20 metadata error. Jadi dia mewarisi lagi konteks ERC dan lain-lain. Ya, ini sangat kompleks sebenarnya. Jadi ini sudah dijamin ya keamanannya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Sangat disarankan dan wajib menggunakan OpenZeppelin ketika kita membuat token yang siap di-deploy dan siap dipakai di mainnet. Oke, nah sebenarnya itu aja untuk penjelasan code-nya, dan untuk pembuatannya juga sangat simpel, cuman butuh konstruktor udah. Seperti itu. Mungkin kita coba dulu ya, ini hasilnya seperti apa sih. Oke, compile, kemudian kita deploy langsung. Nah, di sini kita tulis initial supply-nya. Oke, karena di sini kita sudah kalikan dengan desimal, pangkatkan dengan desimal ini sesuai Ethereum. Ini ya, apa satuannya ya. Langsung aja misalnya kita di sini 1 juta atau 10 juta. Oke, deploy. Oke, sudah. Mari kita lihat isi kontraknya seperti apa. Nah, isi kontraknya seperti ini. Desimal. Oke, 18. Name, gold token, simbol, GLD, total supply. Nah, bisa dilihat ya, ini hampir sama seperti token yang kita buat di video sebelumnya. Ada balance of, allowance, transfer from, transfer, dan approve. Nah, padahal kalau kita lihat di sini, itu kan kita tidak buat function approve, transfer, transfer from, dan lain-lain kan, tapi ada. Nah, ini yang handle adalah dari ERC20 OpenZeppelin. Jadi nggak usah ribet-ribetnya kita buat uh, dari nol ini untuk membuat token. Dan ini dijamin juga keamanannya. Oke, mungkin akan kita coba di sini. Kita akan transfer ke sini ya. Oke, kita transfer. Oke, untuk value-nya ini apakah sudah satuannya Ether atau belum? Kita coba ya, misalnya 10. Oke, transfer. Oke, kemudian kita coba cek balance-nya ini berapa? 10. Oh, berarti ini sudah Ether ya, satuannya. Mungkin kita coba lihat di ERC20-nya. Ada nggak ini? Transfer. Oke, ada ya. Transfer, value. Oke, transfer ini dia manggil transfer lagi ya.
Oke, kita coba lihat transfer. Oke, from to update. Nah, dia manggil lagi nih functionnya update. Oke, di sini update. Oke, total supply balance. Oh, ini sepertinya belum ini satuannya ether. Jadi kita harus kalikan dulu untuk satuan ethernya ya. Ya, tapi seperti itu ya. Kalian sudah jelas ya. Jadi kita nggak perlu nulis dari nol dan ini sudah dijamin keamanannya. Oke, jadi seperti itu aja. Oke, mungkin yang terakhir, kenapa OpenZeppelin? Karena ya sudah teruji ya, sudah audited, sudah dipakai ribuan proyek besar, pastinya aman mengenai kasus-kasus yang mungkin nggak kelihatan kalau misalnya kita buat dari nol, karena ini kan sudah dilakukan iterasi dan update di banyak version ya. Nah, kemudian ini juga aman eh, case-case seperti keamanan re-entry attack atau overflow. Overflow itu kalau misalnya ada value seperti uin8. Nah, uin8 ya, uin8 itu nilai maksimalnya adalah 255. Nah, kalau kita buat seperti ini, nanti kalau misalnya ini ya, misalnya angka. Nah, di sini angka plus plus. Nah, kan kalau plus plus bertambah satu, tapi karena nilai maksimalnya adalah 255, kalau di plus plus langsung seperti ini, nanti dia jadi 0. Dia balik lagi ke nilai awal. Nah, itu namanya overflow. Nah, ini juga sangat berbahaya di dalam smart contract, bisa disalahgunakan. Kemudian reentry attack juga sudah saya beberapa kali jelaskan di video sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu serangan yang berbahaya karena dia bisa memanggil satu fungsi berulang. Jadi di state variabelnya itu sebenarnya belum update, tapi dia bisa memanggil fungsi itu terus-menerus. Nah, itu reentry attack. Kemudian di sini juga ada fitur lengkap seperti burnable, pausable, capable, dan lain-lain. Tinggal import extensionnya lagi. Nah, kalau ini uh, standar untuk ERC20 ya, seperti ini. Nah, untuk fungsi-fungsi atau fitur yang lain, itu bisa import lagi untuk extension dari ERC20. Itu bisa kalian lihat di OpenZeppelin kontrak. Di sini sudah banyak sekali bagaimana kita membuat token, kemudian NFT, dan ownership. Ini kita bisa gunakan OpenZeppelin. Nah, kalian bisa explore sendiri ya. Saya tidak akan jelaskan di seri tutorial video ini. Jadi saya cuma menjelaskan penggunaan OpenZeppelin khususnya di token. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin akan saya buatkan yang lebih lengkapnya di seri yang berbeda mengenai OpenZeppelin. Oke, itu aja teman-teman. Sangat mudah kan membuat token. See you next video. Thank you.